Halo adik-adik, selamat pagi. Sekolah minggu online akan segera dimulai. Nah, sebelum sekolah minggu online dimulai, kakak mau bacakan dulu tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Yang kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh sambil makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir adalah sekolah minggu online didampingi papa atau mama ya. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali Kak Astri. Kenapa coba? Karena minggu ini kita sekolah minggu online yang pertama di tahun 2021. Selamat tahun baru. Ya, terima kasih ya adik-adik masih setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yuk Kak Astri ajak adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu online ini dengan mengucap syukur. Ya, caranya gimana? Dengan menyanyi. Iya, menyanyi selamat pagi Tuhan. Silakan musik. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tepuk tangan adik-adik. Kita puji Tuhan, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih ya. Kita sudah naikkan satu pujian, mengucap syukur pada Tuhan untuk mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Ya adik-adik, di tahun yang baru ini, minggu pertama di tahun yang baru, Kak Astri harap semua adik-adik lebih semangat daripada tahun yang lalu ya. Sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing ibadahnya karena pandemi belum selesai, namun kita berharap pandemi akan segera berlalu. Iya, seperti sudah Tuhan Yesus janjikan kepada kita ya, pasti kita percaya semuanya pasti akan berlalu. Iya, adik-adik senang nggak kalau Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita? Pasti senang ya. Iya, yuk adik-adik kita masih dengan berdiri. Ya, kita akan naikkan lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kita percaya pada Tuhan. Yuk.
menaikkan pujian, bukan hanya melalui nyanyian, kita pakai seluruh anggota tubuh kita, pakai tangan, pakai kaki, melalui alat musik juga kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dan adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik semuanya berdoa. Kita akan lanjutkan ibadah sekolah minggu online ini dengan satukan hati kita bersama-sama berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi, karena di tahun 2021 ini, di minggu pertama tahun 2021 ini, kami masih boleh mengadakan ibadah sekolah minggu online. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk selalu beribadah padamu. Tuhan, kami rindu untuk beribadah secara onsite. Semuanya ini kami serahkan pada Tuhan saja. Kiranya Tuhan pimpin juga ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, adik-adik, bulan Desember kemarin kita sudah merayakan Natal. Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik pasti sering mendengar cerita Natal. Ya, saat itu ada kan pada bagian cerita Natal itu saat orang Majus, 3 orang Majus itu mencari juru selamat, tetapi dengan melihat bintang timur. Ya, itu dengan tuntunan bintang timur orang Majus pergi mencari bayi Yesus, sang juru selamat. Yuk adik-adik, karena ini lagu baru, ya Kak Astri akan melihat syairnya melalui handphone. Tapi adik-adik di rumah bisa melihat syairnya melalui layar TV atau layar handphone masing-masing ya. Ya, silakan Kak musiknya. kita akan tahu apa yang dibawa oleh orang Majus tadi untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Astri minta adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, ya, sudah siap duduk yang manis,
Dan kita akan menyanyikan lagu sebelum firman, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi. Halo adik-adik, tema pada minggu hari ini tanggal 3 Januari 2021 adalah hadiah untuk Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 2 ayat 1-11. Matius 2 ayat 1-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dilahirkan, orang Majus ini menyadari bahwa Yesus terlahir sebagai raja. Maka mereka ingin mencari di mana tempat raja itu dilahirkan. Orang-orang Majus ini adalah orang yang pintar dan bijak, serta ahli perbintangan. Rombongan Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Babilonia di wilayah Kekaisaran Persia atau yang sekarang kita kenal negara Iran, menuju ke Yerusalem. Jika melalui jalan darat, jarak yang harus ditempuh sepanjang 1.600 km. Para Majus pada zaman dahulu hanya menggunakan unta dengan membawa persembahan mereka, dan terkadang berjalan kaki sambil menggiring unta mereka. Kondisi jalan pun tidak sebagus zaman sekarang. Dengan keadaan seperti ini, mereka hanya bisa menempuh perjalanan 30 km per hari. Jadi berapa hari waktu yang mereka butuhkan untuk menempuh perjalanan dari Persia ke Yerusalem?
Jarak 1600 km dibagi kecepatan 30 km per hari adalah 53 hari atau 1 bulan lebih 23 hari. Perjalanan yang mereka lakukan bukanlah perjalanan yang mudah, tapi mereka melakukannya dengan penuh semangat, yaitu datang untuk menyembah bayi Yesus. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, orang Majus pun tiba di Yerusalem. Mereka datang ke istana Herodes. Mereka berpikir raja yang baru dilahirkan itu ada di istana Herodes. Siapakah Herodes itu? Raja Herodes adalah raja yang kejam. Ia membunuh istrinya, 3 anak-anaknya, ibu mertuanya, saudara iparnya, pamannya, dan banyak lagi. Belum lagi bayi-bayi di Bethlehem. Ia haus kekuasaan. Ia tidak ingin orang lain menggantikan dia sebagai raja. Karena itulah Raja Herodes pun ingin membunuh bayi Yesus. Pemerintahan Raja Herodes juga terkenal karena kemegahan bangunan-bangunannya, seperti yang terlihat di banyak patung, monumen, teater, benteng, dan bangunan lain yang ia dirikan, termasuk pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Kedatangan orang Majus mencari bayi Yesus membuat Raja Herodes terkejut dan memanggil semua imam kepala dan ahli Taurat. Setelah orang Majus mendapatkan penjelasan dari para imam dan ahli Taurat, maka mereka melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu menuju ke Bethlehem. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah tempat Yusuf dan Maria dan anak itu berada. Lalu mereka bersujud menyembah dia dan mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki bagi Tuhan dengan kesungguhan hati. Adapun persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Para Majus mempersembahkan yang terbaik sebagai tanda hormat mereka, karena mereka tahu bahwa ia adalah raja atas segala raja. Emas adalah benda yang sangat berharga dan mahal. Secara simbolis, emas melambangkan kedudukan raja. Mur adalah getah dari pohon yang dikeraskan dan digunakan untuk membalsam orang yang mati. Selain itu, mur digunakan sebagai wewangian. Mur melambangkan cawan pahit yang harus diminum Tuhan Yesus dalam penderitaan dan kematiannya untuk menyelamatkan dunia. Kemenyan adalah getah dari pohon arbur yang ada di Persia, Arab, dan India. Getah yang dikumpulkan ini kemudian dikeringkan selama 3 bulan sehingga menjadi damar yang keras. Kemenyan digunakan sebagai wangi-wangian atau sebagai bau-bauan yang harum selama penyembahan. Dari kisah ini mari kita teladani para Majus memberikan yang terbaik yang ada pada mereka. Begitu juga kita dapat memberikan yang terbaik apapun yang kita miliki, baik itu waktu kita, kemampuan kita, tenaga kita, maupun harta kita. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa dan bersaat teduh. Jika kita mempunyai talenta menyanyi atau bermain musik, mari kita berikan talenta yang Tuhan anugerahkan untuk melayani Tuhan. Mari kita mengevaluasi apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Ya, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Bagaimana caranya? Seperti biasa, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa mengumpulkan persembahan dengan dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di kantor gereja atau juga melalui aplikasi OPPO ya, atau dimasukkan ke rekening gereja seperti ini. Untuk mengiringi persembahan adik-adik,
Kak Astri ajak untuk menyanyikan lagu Beri Syukur. Ya, sebagai lagu persembahan kita. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Saat ini kita akan mendengar dan apa ya? Oh, tentu kita menunggu-nunggu kan? Adik-adik menunggu-nunggu apa? Aktivitas. Apa itu aktivitasnya minggu ini? Aktivitas minggu ini akan disampaikan oleh Kak Wiwi. Seperti apa? Silakan Kak Wiwi. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Wiwi di aktivitas minggu ini. Seperti yang kita dengar tadi, cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Novi. Orang Majus memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Untuk aktivitas minggu ini, kita juga akan memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Kadonya itu bisa berupa waktu atau talenta yang adik-adik punya. Dan bisa dibungkus seperti kalian memberikan kado kepada teman kalian. Sebagai contohnya seperti ini. Apa yang akan Kak Wiwi berikan kepada Tuhan itu dibungkus seperti kado, seperti kalian akan memberikan kado kepada teman kalian saat berulang tahun. Kado ini Kak Wiwi berikan kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka adik-adik, apa kado yang Kak Wiwi beri untuk Tuhan. Nah, ini kado yang Kak Wiwi berikan kepada Tuhan, yaitu waktu. Waktu yang Kak Wiwi punya, Kak Wiwi berikan kepada Tuhan untuk ikut melayani Tuhan di dalam pelayanan sekolah minggu. Seperti ini adik-adik, apa yang akan kalian persembahkan kepada Tuhan? Apakah itu waktu atau talenta kalian untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Aktivitas ini dibuat dalam bentuk video selama 30 detik. Bisa dibantu oleh mama atau papa. Kemudian videonya dikirim ke WA gereja paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Demikian adik-adik untuk aktivitas minggu ini. Sampai berjumpa kembali di aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Dah. Wah, seru adik-adik. Kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan, dan juga sudah mengetahui aktivitas yang harus kita lakukan untuk nanti dikumpulkan minggu depan ya, hari Kamis jam 1 siang paling lambat. Ada satu lagu penutup, ya, seperti tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi sudah menyampaikan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa sih yang bisa kita berikan pada Tuhan? Apa yang adik-adik bisa? Bisa melalui talenta adik-adik seperti bermain musik mungkin ya. Adik-adik yang bermain musik bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu adik-adik bisa apa lagi? Oh, rajin untuk berdoa atau rajin apalagi membaca Alkitab tentunya. Dan berbuat baik bagi sesama. Oke, sebagai lagu penutup kita akan naikkan lagu. Ya, kita akan nyanyikan lagu Berilah yang Baik. Apa yang akan kita berikan bagi Tuhan? Silakan musik.
sudah selesai. Kak Astri harap adik-adik di rumah tetap setia ya untuk mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya. Akhir kata, Kak Astri ucapkan terima kasih, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan lupa, jangan lupa, sertanya setiap hari. Jalan, jangan lupa, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, ya setiap hari. Jalan serta Yesus, Yesus selamanya. Jangan lupa, jalan-jalan duka, hanya setiap hari. Jalan-jalan duka, Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.